warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Ayo, ada yang mau memimpin berdoa? Waalaikumsalam. Kenapa kamu terlambat? Itu Bu, tadi malam saya begadang Bu. Oh, ya sudah. Kali ini Ibu maafkan. Tapi sekarang kamu memimpin doa tentang kamu dulu. Ya Bu. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Oke, silahkan kembali. Oke anak-anak, ini masuk semua. Itu ini kayaknya nggak masuk. Oke, Ibu nggak mau ada yang bolong ya. Sekarang Ibu ambil satu. Ainul, Ada Bu. Farida, saya Bu. Devi, ada Bu. Neni, iya Bu. Ulang, ada Bu. Oh ya benar, berarti Ayu saja yang nggak masuk ya? Ya. Mana Ayu? Kurang tahu, Bu. Oh, ya sudah. Oke anak-anak, jadi pada pagi hari ini kita akan mempelajari masalah ekonomi dan juga pilihan serta biaya peluang. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu minta tolong ada yang bisa bantu Ibu masang kabel LCD? Saya Bu. Oh ya, silakan. Oke, sambil kita pasang LCD, silakan anak-anak dibuka, dikeluarkan buku tulisnya terlebih dahulu. Oke anak-anak, jadi ini masalah ekonomi. Jadi pada dasarnya manusia akan dihadapkan pada berbagai permasalahan ekonomi dalam kehidupannya. Misalnya ada kurangnya pendapatan, kurangnya pangan, terbatasnya lapangan kerja, dan lain-lain. Di mana masa ekonomi itu akan menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara kebutuhan dan juga barang atau jasa yang tersedia, sehingga menimbulkan kelangkaan. Di mana di sini kebutuhan dan termasuk kebutuhan juga mengalami kelangkaan, sehingga akan menyebabkan masalah ekonomi seperti itu. Kemudian tiga sebab utama di balik masalah ekonomi. Yang pertama adalah kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, manusia kan kebutuhannya tidak terbatas. Ada kebutuhan apa? Primer, sekunder, tersier, seperti itu ya. Terutama kebutuhan akan yang primer itu tadi sangat dibutuhkan. Nah, kan ada banyak kebutuhan tuh ya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan primer. Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan apa sih kebutuhan primer itu? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan ini. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia dan kebutuhannya harus dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi maka kehidupannya akan terganggu seperti itu ya. Iya. Ya, benar sekali. Ada yang bisa memberikan contohnya sekarang? Saya Bu. Oh ya, Aida, silakan. Contohnya sandang, pangan, sama papan. Sandang itu apa? Sandang itu pakaian, Ya, benar. Terus? pangan itu makanan, papan itu tempat tinggal. Ya, itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang kedua ada kebutuhan sekunder. Ada yang bisa menjelaskan kebutuhan sekunder itu apa? Saya, Ya, silakan. kebutuhan sekunder itu pelengkap dari kebutuhan primer, dapat dipenuhi jika kebutuhan primer tadi sudah terpenuhi. Ya, benar sekali. Di sini ada yang bisa memberikan contoh kebutuhan sekunder itu apa saja? Contohnya seperti kayak rekreasi, terus hiburan, kayak menonton konser. Ya, benar sekali. Jadi yang bersifatnya hiburan. Jadi kalau tidak terpenuhi sekalipun itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu kehidupan manusia itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah kebutuhan tersier. Apa? Saya, Bu. Ya, silakan Devi. Kebutuhan yang dapat dipenuhi jika kebutuhan sekunder. Ini kan sudah dijelaskan sama Devi. Sekarang apa ada yang bisa menyebutkan contoh kebutuhan tersier apa saja? Saya Bu. Ya, silakan Ayu. Contohnya itu seperti membeli barang yang mewah. Apa saja itu?
yang mahal, kemudian berlian, kemudian mobil yang harganya mahal gitu. Ya, benar sekali. Jadi kalau tadi itu kebutuhan akan barang mewah seperti itu. Kemudian dilanjutkan ke poin berikutnya. 3 sebab utama, yaitu tadi yang kedua adalah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas. Oke, jadi sebab masalah ekonomi yang berikutnya adalah sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang terbatas jumlahnya. Contohnya di sini adalah bahan bakar fosil. Nah, di situ kan bahan bakar fosil itu tidak diperbarui, jumlahnya sangat terbatas. Apabila kita menggunakan terus-menerus, untuk berikutnya adalah mengenai pilihan. Jadi dalam hidupnya manusia selalu dihadapkan pada 2 pilihan atau lebih bahkan. Seperti contohnya ketika sampai mempunyai uang 5 juta ya, 5 juta, mau dibelikan sepeda motor dulu atau HP dulu. Berhubung kebutuhannya sampai sekarang kan sekolah online, jadi kalian akan membutuhkan handphone. Otomatis kalian lebih mementingkan handphone dan akan menunda membelikan sepeda motor karena yang lebih penting adalah handphone seperti itu. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya. Kemudian selanjutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang adalah biaya yang dikorbankan akibat suatu pilihan. Misalnya, ada 2 pilihan pekerjaan di tempat yang dekat dengan misalnya Andi memiliki 2 lawan pekerjaan. Yang pertama, jaraknya dekat dari rumah akan tapi gajinya 2 juta dan pekerjaan di tempat yang jauh dengan gaji 5 juta. Andi akan pilih yang mana? Secara kalau tergantung orangnya masing-masing kan ya. Kalau Andi di sini, misalnya dia memilih dekat dengan rumah dengan gaji 2 juta, maka biaya peluangnya dia itu adalah 5 juta. Yaitu yang ditinggalkan akibat sebuah pilihan itu tadi. Dia sudah memilih 2 juta tapi dekat rumah, akhirnya dia meninggalkan pilihan atau tawaran yang gaji 5 juta tapi jauh dari rumah. Itu biaya peluang. Ya. Anak tadi materi dari Ibu, apakah ada yang bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada. Berarti Ibu anggap kalian sudah paham ya materi-materi tadi mengenai biaya peluang, pilihan dan juga kelangkaan. Kemudian silakan kalian per individu silakan buat kesimpulan mengenai apa tadi yang sudah Ibu sampaikan. Nanti ada satu anak yang akan Ibu minta untuk ke depan mengekspresikan kesimpulan tadi. Ibu beri waktu 2 menit ya, cukup? Ya, Bu. Ya, silakan. Oke, waktunya sudah habis 2 menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang saya akan pilih satu anak untuk menyimpulkan materi tadi ke depan. Silakan, ayo Ya, Bu. dipresentasikan. Saya akan menyimpulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, konsumsi, dan produksi. Sedangkan permasalahan modern terdiri dari pilihan tentang barang dan jasa. Apa yang harus diproduksi dan berapa? Jumlah yang diproduksi, bagaimana status siapa barang itu diproduksi. Kemudian kelangkaan. Kelangkaan tidak berarti segalanya mutlak sulit diperoleh atau ditemukan. Kelangkaan mengandung 2 pengertian. Yang pertama, langka berarti alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, langka berarti untuk mendapatkannya diperlukan
pengorbanan, baik berupa uang maupun pengorbanan dalam bentuk lain. Kemudian pilihan. Ketika menghadapi kelangkaan, tindakan yang harus kita lakukan adalah melakukan pilihan yang tepat dari berbagai alternatif yang tersedia. Bagaimana cara memperoleh pilihan yang tepat? Untuk memperoleh pilihan yang tepat harus membuat skala prioritas. Kemudian yang terakhir, biaya peluang. Biaya peluang merupakan hilangnya manfaat yang akan diperoleh dari dikorbankannya penggunaan sumber daya untuk alternatif terbaik. Ya, silakan kembali. Beri tepuk tangan Pak Ainul dong. Ya, terima kasih Ainul. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, 3 kelompok ya. Oke, waktunya sudah habis, sudah menit ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sekarang saya akan pilih satu anak untuk menyimpulkan materi tadi ke depan. Silakan, Ainul. Ya, Bu. Dipresentasikan. Saya akan menyimpulkan masalah ekonomi. Masalah ekonomi terdiri dari masalah ekonomi klasik dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi klasik terdiri dari masalah produksi, konsumsi, dan produksi. Oke, jadi Ibu akan mengulangi lagi apa yang disampaikan Ainul tadi, bahwasanya ada 3 masalah ekonomi yang dibahas kali ini, yaitu kelangkaan, pilihan, dan juga biaya peluang. Yang pertama, kelangkaan tadi, segala sesuatu atau kebutuhan itu jumlahnya itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Keinginan manusia yang terbatas seperti itu. Kemudian yang kedua adalah pilihan. Pilihan adalah bagaimana seorang menentukan pilihannya terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga adalah biaya peluang, yaitu biaya yang dikorbankan karena memilih suatu pilihan yang lain, sehingga pilihan yang lainnya juga ditinggalkan. Oke anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas, tapi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ibu akan menentukan kelompoknya sendiri, jadi kalian tidak perlu pusing-pusing memilih ya. Ya, Bu. Kelompok pertama, Devi dan Farida. Kelompok kedua, Ayu dan Ainul. Ayu kan nggak masuk di lagi ya, ke kelompok sama kamu. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga adalah Ulan dan Neni. Nah, yang kelompok pertama akan membahas mengenai skala prioritas. Yang kedua, temanya pengelolaan keuangan. Dan kelompok ketiga membahas permasalahan pokok ekonomi. Nah, jadi nanti kalian akan melakukan observasi terlebih dahulu, kemudian membuat laporan. Setelah dibuat laporan, buat makalah dan PowerPoint. Serta dicantumkan juga dokumentasinya dari masing-masing bab itu tadi. Jadi Devi, Farida itu membuat laporan, makalah, PPT dan observasi tentang skala prioritas tadi. Jadi setiap bab gitu ya. Oke. Terus jangan lupa sertakan dokumentasi ketika kalian observasi. Jangan lupa minta izin dulu ke tempat itu tadi yang akan kalian observasi. Sampai di sini ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan Ulan. Untuk laporannya itu maksimal berapa halaman? Kalau maksimal Ibu lebih baik itu sampai 15 halaman. Jadi Ibu menentukan 15 halaman saja, mulai dari cover sampai terakhir makalah. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Ya, silakan. Itu dikumpulkan kapan ya? Nah, untuk observasi terserah kalian lakukan dalam minggu ini pokoknya. Kemudian kalau laporan, makalah dan juga PowerPoint-nya akan kalian kumpulkan minggu depan ketika ada jam pelajaran Ibu. Jadi sekalian kalian bersiap-siap untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian peroleh. Nanti untuk yang maju, urutan maju nanti Ibu sendiri yang menentukan. Jadi silakan dipersiapkan. Sudah ada lagi? Ya, sama-sama. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, Bu. Oh ya, kalau sudah Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Silakan istirahat ya habis ini. Ya, Bu. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
saatnya istirahat. It's time to have break. Loh, sudah break? Ayo kita ke kantin. Ayo. Oke, Bu Awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum dimulai, berdoa dulu ya. Ada yang mau berdoa? Saya Bu. Ya, ayo silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Kita awali dulu dari absen. Harisma Ilarasati, Ada Bu. Devi Yuli Asli, Ada Bu. Wulan dari Ramadana, Ada Bu. Naya Widayati, Ada Bu. Muhammad Ainul Yakin. Nggak masuk Bu. Kenapa? Sakit Bu dia. Ya, mestinya ya. Farida Nur Aini. Ada Bu. Oke. Berarti cuma Ayo saja yang masuk ya? Iya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai permasalahan ekonomi yang berikutnya, yang ada 3, yaitu yang skala prioritas. Kita bahas dulu bahwasanya skala prioritas itu merupakan urutan kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya. Setelah kebutuhan yang paling besar ini terpenuhi, maka kita baru boleh memikirkan bagaimana kebutuhan lainnya.
giliran sampean ya. Kalau sampean kelompok 2. Untuk kelompok 3 gimana? Sudah siap? Siap. Oke, silakan kelompok 3 Neni Saula. Sudah siap ya? Iya, Bu. Ya, silakan ke depan presentasikan hasil observasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Wulandari Ramadana. Saya Neni Nurhidayati. Di sini kami akan mempresentasikan tugas observasi. Temanya yaitu permasalahan pokok ekonomi modern pada UKM Banana Bread Shop. Hasil observasi yang sudah kami lakukan terdiri dari 4 poin. Yang pertama, latar belakang UKM. 2, barang yang diproduksi. 3, bagaimana barang tersebut diproduksi. Dan yang terakhir, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Yang pertama adalah latar belakang Banana Bread Shop. Nama pemiliknya itu Bapak Sukardi dan istrinya itu Ibu Lisda. Alamat produksinya berada di Jalan Anggur nomor 12, RT 4, RW 3, Dusun Weduk, Desa Mojongapet, Kabupaten Jombang. Awal mula berdirinya UKM Banana Bread Shop itu, dulunya Bapak Sukardi itu mempunyai pekerjaan kayak membuka warung kecil-kecilan itu. Waktu pagi beliau berjualan kayak nasi soto, nasi rawon, nasi pecel. Terus kemudian waktu malam beliau itu kayak jualan nasi goreng, mie goreng, kopi, gorengan dan sebagainya itu. Kemudian di daerah produksinya di Jalan Anur itu, di sana itu remajanya itu kebanyakan terpengaruh pada lingkungan yang negatif. Nah, dari situ Bapak Sukardi itu mempunyai niatan bagaimana caranya agar generasi penerus di Dusun Weru, tepatnya di Jalan Anur nomor 12 RT 4 RW 3 itu, remajanya tidak terpengaruh pada hal negatif semua. Akhirnya Bapak Sukardi mempunyai ide untuk membuka usaha kecil-kecilan. Nah, pada saat itu Bapak Sukardi itu tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Akhirnya beliau itu meminjam usaha pada saudaranya di daerah Jakarta, yaitu kalau nggak salah sebesar 1.600.000. Nah, dari modal itu akhirnya Bapak Sukardi mendirikan usaha itu secara kecil-kecilan. Kemudian sampai saat ini usahanya masih berjalan dan sudah mempunyai tempat produksi sendiri, dan produknya sudah terkenal ke berbagai daerah seperti di daerah Mojokerto, daerah Jombang, Pasuruan, Gresik, Magetan dan sebagainya. Yang kedua, tentang usaha Banana Bread Shop. Jenis usahanya itu bergerak di bidang usaha roti, yaitu memproduksi berbagai macam roti, terdiri dari roti Meksiko, donat bread shop, roti pisang dan sebagainya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 15 jenis roti. Kemudian yang kedua adalah target penjualan. Nah, target penjualannya ini semua kalangan dapat menikmatinya, mulai dari
Banana Bread Shop, beliau selalu memberikan kartu nama agar usaha beliau itu menjadi lebih terkenal. Selanjutnya adalah barang apa yang diproduksi oleh Banana Bread Shop. Banana Bread Shop memproduksi berbagai macam produk roti, dan setiap harinya Banana Bread Shop memproduksi 1000 produk roti. Biasanya itu bisa lebih tergantung kalau melihat kondisi hariannya sih. Biasanya kalau ada pesanan kayak ada orang hajatan, biasanya bisa lebih dari 1000, bahkan kadang bisa sampai 5000 bungkus roti per harinya. Yang kedua yaitu bagaimana barang diproduksi. Ada 3, yaitu bagaimana barang akan diproduksi. Di Banana Bread Shop, barang diproduksi ada beberapa langkah yang perlu ditempuhi oleh Banana Bread Shop. Yang pertama yaitu menyiapkan alat-alat produksi. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang dibutuhkan dalam memproduksi roti tersebut. Yang kedua yaitu bagaimana memperoleh sumber daya yang akan digunakan. Banana Bread Shop mendapatkan bahan baku pembuatan roti sebagai bahan atau sumber daya yang akan diproduksi menjadi roti dari toko bahan kue yang berada di kota Jombang atau dari Mojokerto. Yang ketiga, siapa yang akan memproduksi barang tersebut? Di Banana Bread Shop, Bapak Sutardi melakukan perekrutan pegawai. Dalam melakukan perekrutan pegawai, Bapak Sutardi tidak menentukan syarat apapun kepada calon pegawainya. Bapak Sukardi kan waktu merekrut pegawai itu beliau itu tidak menentukan syarat apapun. Namun semua bisa menjadi karyawannya, tetapi karyawannya itu harus mempunyai niat untuk bekerja dan bisa bekerja sama dengan tim. Selain itu karyawannya juga harus jujur. Jumlah pegawai yang ada dalam UKM Banana Bread itu dulu waktu awal buka itu sekitar 10 pegawai, namun sekarang bertambah menjadi 40 orang yang bagian produksi, 20 orang bagian pengemasan. Nah, bagian pengemasan ini itu Bapak Sukardi itu tidak merekrut pegawai, tetapi siapa tetangganya yang menganggur, kayak seperti ibu rumah tangga, beliau bisa membantu Bapak Sukardi untuk mengemas roti Banana Bread Shop tersebut. Selanjutnya, untuk siapa barang diproduksi. Di Banana Bread Shop, produk yang dihasilkan bisa ditujukan kepada warga sekitar. Misalnya ada yang kedatangan tamu. Nah, bisa untuk membeli oleh-oleh kue Banana Bread Shop ini di tempat Bapak Sutardi. Yang kedua yaitu orang hajatan. Pastinya orang hajatan butuh dengan konsumsi. Maka roti Banana Bread Shop ini cocok untuk orang yang sedang berhajatan. Yang ketiga yaitu warung-warung kecil. Banana Bread Shop biasanya dibutuhkan di warung-warung kecil untuk menambah
jumlah barang penjualannya di warung tersebut. Yang keempat yaitu di toko kelontong atau di supermarket. Nah, untuk target konsumen di Banana Bread Shop ini tidak membatasi kalangan, karena roti Banana Bread Shop ini tertuju kepada semua kalangan, baik mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kemudian ini ada dokumentasi gambar yang pertama sebelah kanan sendiri itu pada waktu proses produksi, kemudian yang tengah juga saat proses produksi, dan yang paling kiri atau paling akhir itu jenis produk yang ada pada UKM Banana Bread Shop. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3 Naili dan Tuan yang sudah presentasikan hasil observasinya. Berhubung kelompok 1 dan 2 belum mengerjakan, maksudnya belum bisa presentasi hari ini, silahkan Ibu tugaskan kalian untuk membuat simpulan mengenai materi yang telah disampaikan oleh kelompok 3. Ibu beri waktu 5 menit cukup ya? Iya, Bu. Ya. Silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan ke depan. Ya. Oke, anak-anak, waktu 5 menit sudah habis. Kelompok berapa dulu yang sudah selesai? Saya Bu, kelompok 1. Ya, silakan Ayu, silakan presentasikan. Di sini saya dari kelompok 1 ingin menyimpulkan dari presentasi kelompok 3. Hasil kesimpulan saya adalah, jadi usahanya itu bernama Banana Bread Shop dan diproduksi oleh Bapak Sukardi dan Ibu Lisda. Dulunya Bapak Sukardi ini adalah berjualan